Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Non Channel. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kali ini saya ada di pohon durian, di mana pohon ini sudah menghasilkan buah. Di musim ini, musim kemarin ini menghasilkan eh, ratusan ya, ratusan sih hebat, 100 lebih lah intinya. Namun di batang utamanya terjadi masalah ini ya. Ini hama mulai menyerang batang dengan pohon usia lebih dari 10 tahun ini. Kulit yang sudah menua, yang seharusnya sudah diganti, meregenerasi diri, diganti dengan kulit baru, namun masih menempel, kemudian ditempati oleh serangga, dan juga banyak sekali hama-hama di dalamnya. Ini waktu di cuplikan video pendek yang lalu saya pernah memberikan videonya. Di bawah sini sudah saya kupas ya, karena hamanya banyak sekali, namun terjangkit semacam jamur seperti ini. Ini kalau tidak ditangani, kasihan, nanti malah bisa bertambah parah pohonnya. Karena sini sudah masuk bulan Mei, harusnya bulan Mei, Juni, Mei ini pemangkasan. Biasanya yang saya lakukan ya, bulan Mei ini pemangkasan. Nanti setelah 2 bulan, Mei, Juni, Juli, Agustus, itu sudah mulai keluar bunga. Rutinitasnya seperti itu. Namun kondisi fisik ternyata malah seperti ini. Hampir sampai tengah situ terdapat bercak-bercak basah karena dihinggapi oleh hama. Saya akan coba cek dengan tangga ini. Nah, ini bagian yang agak atas seperti ini, dia basah. Ini pertanda bahwa di dalam sini ada hama yang bersembunyi. Entah ini karena air hujan, endapan air hujan, atau juga bisa jadi ada hama. Ini juga seperti ini. Dalamnya saya takutnya itu kalau emang di dalam sini ada penggerek batang. Dan benar, waktu itu yang di bawah situ ada semacam penggerek batang juga nih, seperti ini nih, bahaya juga nih. Makanya untuk penanganannya perlu segera dilakukan. Saya akan melakukan pengerokan terhadap kulit atau terhadap batang atau kulit batang ini yang sudah tua. Kemudian nantinya saya akan memberikan obat dengan cara spray atau penyemprotan ya, yang akan saya lakukan ke batang utama pohon durian ini. Dan sekalian saja nanti saya akan melakukan proses pemangkasan untuk pengurangan batang-batang yang atau cabang-cabang yang kurang produktif, juga untuk memudahkan agar sinar matahari bisa langsung masuk ke bawah sehingga batangnya bisa terkena sinar matahari. Karena saya akan melakukan penyemprotan, selain insektisida saya juga melakukan fungisida atau penyemprotan fungisida jamur-jamur ini ya. Dan obat atau fungisidanya sendiri akan lebih efektif jika terkena sinar matahari seperti itu, agar jamur-jamur yang putih-putih, kuning-kuning seperti ini yang ada di bawah juga ini agak mengerikan ya, agak sedikit bikin ketar-ketir karena sumber pendapatan bisa saja hilang kalau dibiarkan seperti ini. Oke, langsung saja saya akan coba untuk memberikan pengelupasan pada batang tua dari pohon durian montong ini. Saya akan skip terlebih dahulu karena mungkin akan makan waktu cukup lama. Nanti setelah diproses baru on lagi. Ini dia salah satu penghuni di balik kulit mati. Nah, ini entah larva apa ini, ditemukan di dalam kulit mati setelah melakukan proses pengerokan kulitifikasi. Akan saya lanjut kerok semuanya. Loh,
nggak mati. Nah, Allahu Akbar. Ya, lanjut proses pengerekan batang pohon durian montong. Oke, proses pengelupasan sudah selesai. Proses pengelupasan kulit kering dari pohon durian ini yang dijadikan sebagai sarang hama, entah itu penggerak batang, entah itu hama yang lain, sudah selesai sampai atas sana. Selanjutnya nanti akan lanjut ke proses pruning. Pruning nanti akan saya hilangkan beberapa dahan, terutama ini yang di bawah ini akan saya potong. Kemudian di sana juga yang agak rimbun-rimbun akan saya kurangi batang-batangnya, agar cahaya matahari bisa masuk menembus ke batang utama untuk lebih efektif dalam pemberian fungisidanya nanti. Lanjut ke tahap selanjutnya. Akhirnya kelar juga proses pemangkasan, pengurangan cabang-cabang yang kurang produktif dan juga cabang yang mengganggu wilayah area tetangga. Di situ saya melakukan pemangkasan yang agak lumayan besar ya. Di situ saya melakukan pemangkasan yang di batang yang agak besar ya. Karena ke arah sini dan menyeberang ke area tetangga, ke peternakan ayam. Tidak enak lah. Ini adalah satu cerminan kerukunan hidup dalam berumah tangga, meskipun ya kalau berubah kita bagi, tapi bukan itu poinnya. Intinya jangan sampai mengganggu orang lain, dan batas wilayah ini adalah milik tetangga. Dari batas pondasi batu ini ke sini itu milik tetangga peternakan ayam. Karena musim kemarin sempat dia komplain ayamnya ada yang mati ketiban durian, jadinya sebelah situ saya pangkas dan juga bagian lainnya. Sekarang ini hasilnya, hasil pruning lumayan banyak ini ya. Semoga dapat gantinya nantilah ketika musim panen. What a mess man. Ini tinggal kita bersihkan saja areanya, kemudian penyemprotan fungisida dan insektisida untuk penanganan batang utama itu. Ini sudah kena sinar matahari karena daun yang ada di sebelah situ karena matahari dari sana ya. Itu mana? Silau man. Matahari langsung kena batangnya, akan mempercepat proses pengobatan pemberian fungisidanya. Oke, untuk sentuhan terakhir saya menggunakan insektisida Curakan. Bisa menggunakan insektisida merek lain ya, jangan terlalu fanatik dengan merek, yang penting kandungan dalam formula di dalamnya atau peruntukan daripada insektisida itu sendiri untuk apa. Kalau hanya sekedar untuk hama-hama semut dan juga hama-hama kayak penggerak batang, pakai ini juga bisa, atau bisa pakai abasal juga tidak mengapa ya. Karena saya menggunakan larutan sekitar 10 liter airnya, 10-15 liter, karena untuk 3 pohon nantinya sekalian saya melakukan penyemprotan foliar. Jadi sekitar 2,5 sendok ya. Takarannya sebenarnya sesuai dengan petunjuk penggunaan saja, tapi untuk kasus kali ini saya cukup cemplang-cemplung saja, tidak apa-apa lah. Untuk insektisidanya diaduk di air sekitar 10 hingga 15 literan kurang lebih, dan langsung saya campur dengan fungisida. Untuk fungisidanya sendiri untuk fungisidanya sendiri saya menggunakan merek Amistartop. Sekitar 2 sendok aja cukup lah. Ini agak diaduk secara merata. Untuk lebih tepatnya baca petunjuk penggunaan, takaran atau dosis yang ada dalam kemasan.
Oke, langsung dicampur ke ember tadi. Seperti ini ya. Dan ini option, saya menggunakan perekat karena di sini masih terkadang masih turun hujan, jadi saya menggunakan bahan perekat agar merekat lebih tahan lama jika terkena rintik-rintik hujan. Jaga-jaga saja, ini hanya opsional, kalau ada ya gunakan perekat, kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Atau bisa juga diganti dengan menggunakan sabun cuci piring cair, itu juga lumayan ada nilai perekatnya, hanya saja tidak ada kandungan tambahan yang diperuntukkan untuk tanaman seperti apa ya, biasanya di sini tuh ada kandungannya di kemasan ya, ada di situ. Manfaat menggunakan ini bisa untuk itu, penambah ini dan penambah itu, bla 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 lah pokoknya. Langsung dicampurkan saja, aduk-aduk merata. Jika kalian bisa punya sprayer, gunakan sprayer, lebih enak ya, lebih cepat. Tapi untuk kasus kali ini saya menggunakan semprotan biasa saja seperti ini, manual, pelan-pelan tapi merata, karena nantinya saya akan menyemprot di bagian yang sudah saya potong, batang-batang yang sudah saya potong seperti itu. Nih, di ujung batang yang sudah terpotong seperti ini, nanti akan saya semproti mencegah agar didekati oleh hama. Jadi saya butuh semprotan yang agak kecil untuk bisa saya bawa ke atas. Oke, langsung saja akan saya semprot ke bagian yang sudah dipotong dan juga bagian yang batang yang terkena hama itu. Oke, yang pertama kita semprot bagian yang baru saja dipotong ya. Kita semproti sekalian dari atas, kita semprot tipis-tipis. Ini agak repot ini karena posisinya megang kamera dan juga harus memompa dan juga harus memegang alat spray. Jadi ini sekedar sampel saja. Nah, oke, seperti sini juga. Oke, dan untuk selanjutnya bagian semprot mulai dari atas ya, dari atas nanti kita menuju ke bawah sana, karena airnya nanti pasti kan dari atas turun ke bawah ya. Untuk proses penyemprotan saya akan meng-off-kan dulu kameranya karena terlalu sulit untuk merekam sambil menyemprot. Lanjut nanti. Oke, semuanya sudah disemprot dari mulai atas sana hingga ke bawah, sudah di coating atau sudah diberi fungisida dan insektisida. Semoga perlindungannya bisa maksimal ya. Dan jamur-jamur ini, jamur-jamur putih, jamur-jamur kuning, takutnya tuh ada apa ya namanya, jamur api itu yang agak bahaya, bisa merusak batang, bahkan bisa sampai membunuh tanaman ya. Semoga dengan perlindungan ikhtiar seperti ini bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Setelah kita berusaha seperti ini, hasil dan sisanya kita serahkan kepada Allah. Oke, cukup sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.